Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, masih banyak orang Kristen yang ingin sekali mewujudkan niat melakukan pembalasan. Ya, saudaraku, dicari-carilah alasan untuk membenarkan dirinya melakukan pembalasan. Padahal di dalam firman Tuhan tegas dan jelas dikatakan pembalasan itu adalah hakku, ya. Kita baca firman Tuhannya di dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Perhatikan firman ini, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Yang pertama. Yang kedua dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Hakku di sini adalah hak Bapa yang di surga. Maka apa akibatnya apabila saudara nekat untuk melakukan pembalasan atas keinginanmu sendiri? Yang pertama, kita telah mengetahui dan membaca bahwa pembalasan itu adalah hakku. Nah, maka ketika saudara melakukan pembalasan, saudara telah mengambil haknya Bapa yang di surga. Yang kedua, dengan mengambil haknya Bapa yang di surga itu, artinya saudara telah menyetarakan diri saudara dengan Bapa yang di surga. Karena yang seharusnya Bapa yang di surga melakukan pembalasan, saudara mengambil hak itu untuk melakukannya sendiri. Dan ini sangat fatal, saudaraku. Ketika saudara menyetarakan dirimu dengan Bapa yang di surga, maka keadaannya menjadi sama seperti Lucifer, malaikat yang ingin menyetarakan dirinya dengan Bapa yang di surga, yang kemudian diusir, ya, dijatuhkan ke bumi menjadi iblis dan tinggal menunggu waktu akan mengalami siksa api neraka yang kekal. Jadi mengenai pembalasan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang serius, saudara, ya. Keinginan hati setiap orang apabila disakiti, dikecewakan, dirugikan, dan lain sebagainya, itu ingin membalas. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Mengapa? Karena pembalasan itu adalah hakku, ya, hak Bapa yang di sorga. Sekali lagi saya ingatkan bahwa karena pembalasan itu adalah hak Bapa yang di sorga, maka ketika engkau nekat, ya, melakukan pembalasan atas keinginanmu itu, maka engkau telah mengambil haknya Bapa yang di sorga, yaitu mencuri haknya Bapa yang di sorga. Kalau kita mengambil hak sesama kita aja, ya saudaraku, hak sesama kita itu saja sudah berdosa, saudara. Apalagi ini nekat mengambil haknya Bapa yang di sorga. Jadi ini fatal, ya saudara. Jangan kita menganggap remeh mengenai firman Tuhan yang melarang kita untuk melakukan pembalasan. Karena ini akan membuat saudara tuh berhadap-hadapan muka dengan Allah, ya, dalam pengertian saudara menjadi musuh total, musuh kekal daripada Bapa yang di sorga. Ya, karena di dalam tindakan saudara melakukan pembalasan ada dua unsur yang saudara lakukan. Yang pertama, saudara mengambil atau mencuri haknya Bapa yang di sorga. Yang kedua, saudara telah menyetarakan diri saudara dengan Bapa yang di sorga. Dan kedua hal ini sudah pasti fatal, ya. Maka kuasailah dirimu, saudaraku, ya. Jangan engkau meragukan Allahmu, ya. Bapa yang di sorga itu tahu bagaimana harus bersikap, bertindak. Dia yang mengerti tindakan yang tepat, yang terukur untuk melakukan pembalasan atas musuh-musuhmu, orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang mengecewakanmu. Firman Tuhan berkata kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Itulah yang harus kita kerjakan. Jadi kita jangan sibuk mencari-cari alasan, mencari-cari cara untuk supaya kita dapat membalaskan sakit hati kita, ya, membalaskan kekecewaan kita, kerugian kita, dan lain sebagainya. Karena justru ketika kita mewujudkan pembalasan itu, kita yang celaka, ya. Melakukan pembalasan
itu sama seperti engkau telah mencuri, mengambil haknya Bapa di sorga, dan sekaligus menyetarakan dirimu dengan Bapa di sorga, dan itu sudah pasti engkau akan menuju ke kekekalan api neraka. Jadi firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 19 ini tidak main-main, saudara, ya. Ini sangat-sangat serius. Ya, oleh karenanya urungkanlah keinginan hatimu untuk membalas apapun yang engkau alami, sakit hati kah itu, kekecewaan kah itu, ya, kerugian kah itu, dan lain sebagainya. Ya, percayakanlah kepada Bapa yang di surga. Ya, di sana dikatakan, akulah yang akan menuntut pembalasan. Ya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Pembalasan itu adalah hakku, hak Bapa yang di surga. Jadi sangat jelas ketika saudara mencoba nekat melakukan pembalasan, maka ingat baik saya sudah sampaikan, engkau telah mencuri, mengambil haknya Bapa di sorga, dan engkau telah menyetarakan dirimu dengan Bapa yang di sorga. Dan itu sudah pasti suatu celaka bagi hidup saudara. Karena seperti yang dialami oleh Lucifer, malaikat yang mencoba menyetarakan dirinya dengan Allah, engkau pun akan mengalami hal yang sama. Demikian firman Tuhan ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.